Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, di sini nama saya Rahmat Salsabila dari kelompok 8 yang beranggotakan Nurul Latifah dan juga Rahmah Medika Ananda. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nurul Latifah yang berjudul tentang jenis-jenis hukum lingkungan. Nah, jadi di sini tadi kan sudah dijelaskan Nurul Latifah tentang hukum lingkungan itu sendiri. Jadi hukum lingkungan itu sendiri kan merupakan seperangkat aturan tentang yang berkenaan tentang lingkungan, baik itu kualitas lingkungan, baik yang alami maupun buatan. Pokoknya hal-hal yang berkaitan tentang lingkungan. Nah, jadi di sini akan saya ulangi sedikit tentang apa itu hukum lingkungan sendiri. Nah, jadi hukum lingkungan itu sendiri tadi kan terdiri dari dua kata, hukum dan lingkungan. Hukum ini merupakan keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku di dalam suatu kehidupan bersama, di mana pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Itu adalah hukum. Nah, jadi istilah hukum lingkungan sendiri dalam bahasa Inggris disebut dengan environmental. Hukum lingkungan tumbuh sejalan bersama dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Nah, kesadaran di sini mempunyai arti bahwa seseorang itu harus memiliki kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup dan tumbuh pula akan perhatian hukum kepadanya. Nah, jadi apabila seseorang itu memiliki kesadaran yang tinggi, apalagi terhadap lingkungan, dia itu akan peduli, dia akan menjaga dan juga memelihara lingkungan. Nah, sejalan dengan kesadaran yang tinggi, maka dia juga akan memperhatikan hukum-hukum lingkungan atau norma-norma lingkungan supaya tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan, supaya tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Pokoknya dia itu memperhatikanlah segala aspek tentang lingkungan. Nah, manusia di dalam hidupnya harus melindungi dan memelihara alam sekitar agar terselenggara secara teratur dan pasti, serta agar dapat diikuti dan ditaati oleh semua lingkungan. Saya sudah dijelaskan bahwa kesadaran itu tumbuh sejalan dengan perhatian dia terhadap lingkungan. Kesadarannya tinggi, maka dia akan juga memperhatikan hukum-hukum dan lingkungan, hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, apalagi mengenai lingkungan itu sendiri. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi di sini pokok pembahasan saya sendiri adalah sejarah hukum lingkungannya, bukan berkenaan dengan hukum lingkungan. Jadi sejarah hukum lingkungannya sendiri. Jadi sejarah hukum lingkungan modern dan Indonesia itu adalah topik pembahasan yang akan saya bahas pada hari ini. Nah, jadi yang pertama-tama dulu, kawan-kawan bisa melihat di PPT yang telah dibagikan. Yang pertama itu adalah sejarah hukum lingkungan, pra dan konferensi Stockholm. Jadi sebelum konferensi Stockholm, jadi kawan-kawan bisa melihat di PPT, hukum lingkungan internasional atau modern baru berkembang setelah Perang Dunia Kedua, khususnya setelah konferensi Stockholm tahun 1972. Nah, jadi hukum lingkungan ini sendiri berkembang baru adanya setelah Perang Dunia Kedua dan diadakannya konferensi tentang lingkungan yang diadakan di Stockholm, Swedia tahun 1972. Nanti pembahasan lebih lanjutnya tentang konferensi Stockholm akan dijelaskan di pembahasan selanjutnya. Jadi, dengan berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah pandangan masyarakat dalam melihat perkembangan, sehingga timbul kesadaran untuk melestarikan lingkungan. Deklarasi Stockholm yang merupakan acuan dari beberapa kasus lingkungan yang terjadi. Nah, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah pandangan masyarakat dalam melihat lingkungan, sehingga timbul kesadaran untuk melestarikan lingkungan. Deklarasi Stockholm ini mengandung banyak asas kebijaksanaan tentang lingkungan dapat dipakai sebagai acuan melestarikan lingkungan. Jadi, deklarasi atau konferensi Stockholm ini sendiri merupakan acuan atau asas kebijaksanaan itu dalam perhatian lingkungan itu dimulai dari konferensi Stockholm. Jadi dia itu merupakan acuan dari pembuatan hukum lingkungan itu sendiri. Nah, perkembangan prinsip-prinsip hukum lingkungan global diawali dengan tragedi lingkungan yang sangat melewati batas-batas negara, sehingga para pemimpin negara yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut menyadari akan pentingnya hukum yang secara khusus mengatur pencemaran lingkungan yang bersifat internasional atau cross border.
Nah, jadi pada intinya hukum lingkungan itu sendiri dia itu berjalan atas kesadaran masyarakat yang memikirkan uh, ini harus ada kaitannya hukum lingkungan. Apalagi nanti akan dijelaskan tentang kasus-kasus yang membuka pandangan atau membuka pikiran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan. Jadi kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini merupakan beberapa kasus mengenai tentang mengapa sejarah hukum lingkungan itu diadakan. Nah, jadi perkembangan prinsip hukum lingkungan global diawali dengan tragedi lingkungan yang sangat melewati batas-batas negara. Jadi ada tragedi atau kasus-kasus tentang kerusakan lingkungan yang membuka pikiran atau merubah pandangan masyarakat bahwa pentingnya sih menjaga lingkungan itu sendiri. Nah, jadi sehingga para pemimpin negara yang terlibat dalam kasus tersebut menyadari akan pentingnya hukum yang secara khusus mengatur pencemaran lingkungan yang bersifat internasional atau cross border. Adapun tragedi tersebut misalnya, kawan-kawan bisa melihat di PPT. Di situ juga ada gambar. Yang pertama itu adalah Trials Matter Arbitration. Nah, di mana tragedi lingkungan pertama yang bersifat lintas batas dapat dilihat pada tragedi Trials Matter Arbitration yang mempermasalahkan pencemaran udara yang berasal dari peleburan biji besi di Kanada yang mencemari negara di bagian Washington, Amerika Serikat. Nah, jadi kawan-kawan bisa melihat yang pertama itu adalah pencemaran udara, di mana pencemaran udara ini antar negara itu maksudnya itu melewati batas negara katanya. Negara satu dengan negara lainnya itu saling berhubungan. Nah, jadi di sini Kanada itu melakukan peleburan biji besi sehingga menyebabkan pencemaran udara. Asap-asapnya itu berdampak buruk lah katanya, dan juga berdampak di daerah negara tetangganya yaitu Amerika Serikat, Washington. Nah, jadi pemerintahan Amerika Serikat itu meminta Kanada untuk membayar ganti rugi dan menghentikan kegiatan injection peleburan besi tersebut karena mencemari wilayah Amerika Serikat. Akan tetapi Kanada menolak dikarenakan menurut mereka itu adalah hak negaranya sendiri untuk membangun industri di dalam negaranya sendiri. Namun arbiter atau pemerintah atau mahkamah arbiter dia itu merumuskan berpendapat bahwa negara memiliki hak untuk melakukan kegiatan dalam negaranya, tapi pada saat yang sama negara juga berkewajiban untuk memastikan bahwa kegiatan dalam negaranya tidak menimbulkan gangguan atau kerugian pada wilayah negara lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu negara itu dia itu boleh membangun atau memanfaatkan sumber daya yang ada, tapi juga harus memperhitungkan atau memperhatikan apakah hal yang dilakukan itu berdampak buruk bagi negara lain atau tidak. Tuh. Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa sebuah negara memiliki kewajiban untuk melindungi negara lain dari kegiatan individu atau entitas dalam yuridisnya agar tidak menimbulkan kerugian pada negara lain. Nah, jadi itu adalah tragedi yang pertama, yaitu Trials Matter Arbitration yang menyebabkan pencemaran udara di wilayah Amerika Serikat atau Washington di Amerika Serikat. Nah, lalu tragedi yang kedua itu adalah Lake-Lennox Arbitration. Nah, kasus ini berkaitan dengan pemanfaatan air dari Danau Lennox yang terletak dalam yuridis Prancis. Tetapi pekerjaan ini ditakutkan akan mempengaruhi aliran sungai yang melintasi wilayah Spanyol, karena sumber sungai tersebut berasal dari Danau Lennox. Sebelumnya, antara Prancis dan Spanyol sudah menandatangani perjanjian Treaty of Lyon pada tanggal 26 Mei 1866 yang mengatakan bahwa pembangunan di Danau Lennox ini harus disetujui kedua belah pihak sebelum dimulai pembangunan. Nah, jadi yang tragedi kedua ini adalah tentang permasalahannya itu antara Prancis dan Spanyol, di mana di sini Prancis itu ingin mengadakan suatu pembangunan katanya di wilayah daerah Danau Lennox. Akan tetapi kan sebelumnya itu sudah ada perjanjian namanya Treaty of Lyon, dan kedua-duanya itu sudah menyetujui atau menandatangani bahwa kalau mengenai tentang Danau Lennox itu sendiri, dia itu harus kedua belah pihak yang menyetujui gitu. Tapi
Nah, tapi di sini negara Prancis sendiri kan dia itu memulai suatu proyek tanpa persetujuan awal. Dimana kan tadi harus ada persetujuan di kedua belah pihak di perjanjian Treaty of Lyon. Akan tetapi di sini menurut Spanyol itu meminta Perancis untuk membatalkan proyek tersebut karena dianggap melanggar perjanjian dan akan mempengaruhi aliran sungai di Spanyol dan akan berdampak bagi geotermali Spanyol. Jadi menurut Spanyol sendiri, Perancis ini tidak meminta persetujuan dari negara Spanyol katanya. Dan pastinya nanti akan berdampak pada aliran danau atau aliran sungai di Spanyol dan akan berdampak bagi warga masyarakat Spanyol. Nah, jadi kasus ini kemudian diputuskan oleh Mahkamah Arbitrase yang mengatakan bahwa Perancis itu tidak melanggar Treaty of Lyon. Hal ini kenapa? Karena sebelum melakukan pembangunan, Perancis telah mempertimbangkan hak-hak Spanyol atas air Danau Lanox yang mengalir sampai ke wilayah. Jadi, dari kasus tersebut menunjukkan bahwa suatu negara itu tidak memiliki kebebasan mutlak untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Tetapi dia itu harus memikirkan atau memperhitungkan juga dampak bagi negara lain. Jadi suatu negara itu dia itu tidak memiliki kebebasan mutlak misalnya dan mau ini itu akan, tapi juga harus memikirkan apa sih dampak atau apa sih pokoknya dampak buruk kah atau sesuatu yang baik gitu. Nah, apalagi kan mempengaruhi bagi negara lain, jadi harus memperhitungkan apa saja dampak yang akan ditimbulkan dari misalnya suatu pembangunan tersebut misalnya. Jadi yang ketiga itu kawan-kawan bisa melihat di PPT. Kasus yang ketiga itu adalah kapal Torrey Canyon menabrak batu karang. Kasus yang selanjutnya adalah ketika kapal tanker Torrey Canyon menabrak batu karang di barat laut Inggris pada tahun 1767. Kecelakaan ini mengakibatkan pencemaran minyak di laut Inggris dan Prancis dan melibatkan permasalahan hukum yang kompleks karena pemiliknya adalah orang Amerika Serikat itu sendiri dengan anak buah kapal dari berbagai negara serta mencemari laut Inggris dan Prancis. Jadi kapal tanker Torrey ini dia itu menabrak batu karang sehingga menyebabkan pencemaran minyak di laut negara antara Inggris dan Prancis. Itu adalah permasalahan atau kasus yang ketiga, yaitu kapal Torrey Canyon yang menabrak batu karang. Nah, dari beberapa kasus yang saya sudah sebutkan tadi itu adalah kasus yang terkenal istilahnya. Jadi ada pun kasus-kasus lain di antara tiga itu masih banyak lagi. Di antaranya itu ada penyakit Minamata yang telah dijelaskan oleh kawan-kawannya sebelumnya. Lalu ledakan reaktor nuklir, kawan-kawan bisa melihat di PPT. Di situ ada gambar-gambar tentang kasus-kasus tentang kerusakan lingkungan, yaitu di situ ada gambar ledakan reaktor nuklir Chernobyl di Rusia, lalu bocornya pabrik pestisida di Bhopal, India, serta banjir dan kekeringan yang melanda di beberapa negara seperti Afrika, India, dan Asia. Nah, jadi dari berbagai kasus tersebut timbul pengertian dan kesadaran manusia terhadap lingkungan itu sebenarnya. Hal ini sebagai akibat terjadinya berbagai kasus lingkungan beserta akibatnya. Jadi muncul kesadaran terhadap lingkungan tentang kasus-kasus tersebut. Nah, jadi berbagai kasus tersebut timbul pengertian dan kesadaran umat manusia terhadap lingkungan sebenarnya. Jadi berbagai kasus yang tadi itu menimbulkan kesadaran terhadap umat manusia. Hukum lingkungan itu sendiri tumbuh sejalan bersama dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup. Maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya, sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum baru yang disebut dengan hukum lingkungan. Tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwa kesadaran yang tinggi akan menimbulkan perhatian yang tinggi juga terhadap hukum lingkungan. Jadi antara hukum lingkungan dan kesadaran itu saling berjalan gitu. Lalu yang kedua, itu yang selanjutnya, sejarah hukum lingkungan. Kebangkitan kesadaran lingkungan hidup tersebut secara global dimulai dari kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan dasawarsa pembangunan dunia ke-1 tahun 1960 sampai 1970 untuk merumuskan strategi dasawarsa pembangunan dunia kedua.
Pembicaraan tentang permasalahan lingkungan hidup ini diajukan oleh wakil Swedia pada tanggal 28 Mei 1968, disertai saran untuk menyelenggarakan suatu konferensi internasional mengenai lingkungan hidup manusia. Jadi kebangkitan atau kesadaran lingkungan hidup itu sendiri diajukan oleh, maksudnya itu dimulai dari kalangan Dewan Ekonomi, di mana ada suatu gerakan yang namanya dasawarsa. Di dasawarsa itu pembicaraan tentang permasalahan lingkungan hidup, khususnya permasalahan lingkungan hidup tadi, diajukan oleh perwakilan dari Swedia. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya, di mana wakil dari Swedia ini dia itu menyarankan bahwa untuk menyelenggarakan suatu konferensi internasional mengenai lingkungan hidup manusia. Makanya nanti ada namanya konferensi Stockholm, itu merupakan konferensi acuan yang pertama adanya hukum lingkungan itu sendiri. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, itu ada konferensi Stockholm. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang konferensi Stockholm itu sendiri. Konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia yang terjadi yang diadakan di Stockholm, Swedia dari tanggal 5 sampai 16 Juni 1972. Diikuti oleh 113 negara, 21 badan atau organisasi PBB, dan 16 organisasi antar pemerintah, serta 258 organisasi non-pemerintahan. Nah, akhirnya dari saran tersebut, tadi kan dari perwakilan Swedia tadi menyarankan, diterima baik tawaran pemerintah Swedia untuk menyelenggarakan konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm pada bulan Juni 1972, bertepatan dengan diumumkannya strategi pembangunan internasional bagi dasawarsa pembangunan dunia kedua. Jadi sidang umum PBB ini menyuruhkan untuk meningkatkan usaha dan tindakan nasional serta internasional guna menanggulangi atau memberikan solusi terhadap proses kemerosotan kualitas lingkungan hidup agar dapat diselamatkan keseimbangan dan keserasian ekologis demi kelangsungan hidup manusia. Nah, jadi konferensi ini diadakan untuk menanggulangi permasalahan lingkungan yang dulu-dulu. Maksudnya itu misalnya terjadi lagi, ada nih kayak solusi atau tanggapan supaya supaya keselamatan antara keseimbangan dan keserasian ekologis itu dapat terselamatkan. Maksudnya itu supaya lingkungan itu sendiri dapat dilindungi, dijaga, dan dipelihara. Kan itu semua apabila lingkungannya baik, maka akan berdampak baik juga untuk manusianya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hasil konferensi Stockholm. Jadi konferensi Stockholm ini menghasilkan yang pertama itu adalah deklarasi tentang lingkungan hidup manusia, terdiri atas 6 preambel dan 26 asas yang lazim disebut dengan Stockholm Declaration. Itu adalah deklarasi yang pertama. Nah, jadi yang kedua itu adalah rencana aksi lingkungan hidup manusia atau action plan yang terdiri dari 109 rekomendasi, termasuk di dalamnya 18 rekomendasi tentang perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia. Nah, jadi yang pertama itu adalah deklarasi tentang lingkungan hidup itu sendiri. Yang kedua itu adalah rencana aksi lingkungan. Nah, lalu yang ketiga, apabila ada rencana aksi lingkungan itu kan harus juga ada tentang kelembagaan. Kelembagaannya itu apa, dan pastinya keuangan yang menunjang pelaksanaan rencana aksi agar terlaksana atau berjalan dengan lancar. Nah, jadi rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang pelaksanaan rencana aksi tersebut di atas dan terdiri dari yang pertama itu pokoknya kelembagaan itu terdiri dari yang pertama itu adalah Dewan Pengurus Governing Council atau Program Lingkungan Hidup atau yang namanya Environment Program atau UNIP. Lalu yang kedua itu adalah sekretariat yang dikepalai oleh seseorang direktur eksekutif. Dan yang ketiga adalah Dana Lingkungan Hidup. Dan yang keempat adalah Badan Koordinasi Lingkungan Hidup. Itu merupakan rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang pelaksanaan rencana aksi lingkungan hidup. Lalu yang ketiga itu adalah pokoknya sejarah hukum lingkungannya selanjutnya itu tadi yang pertama kan adalah konferensi Stockholm. Yang kedua ini adalah konferensi Nairobi yang diadakan di Kenya tahun 1982. Nah, jadi konferensi ini pada dasarnya bertujuan untuk mengevaluasi implementasi konferensi Stockholm dan kendala yang dihadapi selama 10 tahun terakhir. Jadi konferensi Kenya ini
Nairobi ini diadakan untuk memperhatikan, untuk mengevaluasi agenda-agenda yang telah dibuat sebelumnya, apakah sudah berjalan lancar atau tidak. Jadi kan perlu evaluasi lagi gitu, nah, untuk dilakukan perbaikan. Konferensi ini menegaskan kembali tekad semua anggota PBB untuk menyelamatkan membangun lingkungan hidup yang lebih baik bagi keberlangsungan hidup manusia. Perbedaannya jika deklarasi Stockholm itu sendiri, dia itu lahir di negara maju dan atas dasar keinginan yang kuat dari negara maju untuk memperbaiki lingkungan akibat kemajuan pembangunan dan penggunaan teknologi yang canggih. Nah, sedangkan deklarasi Nairobi ini lahir di negara berkembang dan dipelopori oleh kebanyakan negara berkembang. Itu yang membedakan antara dua konferensi tadi. Hal ini menunjukkan bahwa peran lingkungan negara berkembang semakin tinggi dan persoalan lingkungan bukan hanya menjadi monopoli negara maju. Jadi tidak hanya negara maju itu yang memiliki pola pikir kesadaran lingkungan itu tinggi, tapi negara berkembang juga ikut mempelopori atau ikut ikut mempelopori tentang kepedulian tentang hukum lingkungan itu sendiri. Pembahasan selanjutnya itu Konferensi Nairobi bersama dengan peringatan Dasawarsa Lingkungan Hidup kedua tahun 1982 sampai 1992 pada tanggal 20 Mei sampai dengan 2 Juni 1982. Adapun pada konferensi ini sekitar 105 negara menghadiri konferensi di Nairobi, Kenya. Jadi ada 105 negara yang menghadiri konferensi di Nairobi ini. Nah, jadi pada tahun 1984 oleh Sekretaris Jenderal PBB mengangkat Gro Harlem Brundtland, Perdana Menteri Norwegia, mewakili negara maju sebagai ketua komisi, dan Dr. Mansour Khalid, mantan Menteri Luar Negeri Sudan, mewakili negara berkembang sebagai wakil ketua komisi. Nah, jadi Gro Harlem Brundtland dan Mansour Khalid ini, kawan-kawan bisa melihat gambarnya di PPT yang sudah disajikan. Nah, jadi kedua tokoh ini diberikan wewenang dalam menyusun keanggotaan komisi yang kemudian menyebutkan diri sebagai Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan atau World Commission Environment and Development atau WCED. Pembahasan selanjutnya itu adalah Konferensi Rio de Janeiro. Diadakan pada tanggal 3 sampai 4 Juni 1992, PBB menyelenggarakan United Nations Conference on Environment and Development UNECED di Rio de Janeiro, Brazil. Nah, jadi 3 tujuan utama dalam penyelenggaraan konferensi Johannesburg ini. Sebenarnya mohon maaf, yang tulisan konferensi Rio de Janeiro itu typo. Sebenarnya itu adalah konferensi Johannesburg. Nah, jadi mengevaluasi 10 tahun pelaksanaan Agenda 21 dan memperkuat komitmen politik dalam pelaksanaan Agenda 21 masa mendatang. Jadi evaluasi lagi nih antara agenda yang telah dilakukan sebelumnya dan juga memperhatikan dalam pelaksanaan agenda yang dibuat 21 di masa mendatang. Lalu yang kedua itu adalah menyusun program aksi pelaksanaan Agenda 21 untuk 10 tahun ke depan. Jadi menyusun program aksi pelaksanaan lagi. Yang ketiga itu adalah mengembangkan kerjasama bilateral dan multilateral. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu Konferensi Johannesburg menghasilkan 3 dokumen pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu adalah deklarasi Johannesburg yang menyatakan bahwa setiap negara memikul tanggung jawab dalam pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan. Jadi setiap negara itu dia itu memikul tanggung jawab dalam pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan. Jadi harus memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan juga kemiskinan yang ada di negara tersebut. Yang kedua adalah rencana aksi Johannesburg mengenai pembangunan berkelanjutan. Jadi ada rencana aksi lagi nih mengenai tentang pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga adalah program kemitraan atau partnership antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Jadi adanya program kemitraan atau partnership untuk melaksanakan program tadi pembangunan yang berkelanjutan.
Nah, setelah kita mengetahui tentang sejarah hukum lingkungan modern, kita sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah hukum lingkungan Indonesia. Sebenarnya itu sama, antara jalannya itu mulai dari masa dulu sampai sekarang, dimana Indonesia itu juga mulai memperhatikan lingkungan itu sendiri pada masa beberapa abad yang lalu. Nah, di sini dijelaskan di Indonesia sendiri namanya organisasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup sudah dikenal lebih dari 10 abad yang lalu. Dari prasasti Jurunan tahun 876 Masehi diketahui adanya jabatan Tuhalas, yakni pejabat yang mengawas hutan atau alas, yang kira-kira diketahui dengan jabatan Petugas Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam atau PHPA. Kemudian prasasti Halikbang pada tahun 877 Masehi menyebutkan adanya jabatan Tuhaburu, yakni pejabat yang mengawasi masalah perburuan hewan hutan. Nah, jadi Indonesia sendiri dari 10 abad yang lalu itu sudah memang sudah memikirkan lah tentang kayak pemeliharaan lingkungan itu sendiri, kan dilihat dari prasasti-prasasti yang ditemukan di Indonesia. Nah, jadi dalam rangka persiapan menghadapi konferensi lingkungan hidup PBB yang konferensi Stockholm tadi, Indonesia harus menyiapkan laporan nasional sebagai langkah awal. Maka dari itu diadakan seminar lingkungan pertama yang bertema pengelolaan lingkungan hidup manusia dan pembangunan nasional di Universitas Padjadjaran, Bandung, Fakultas Hukum pada tanggal 27 Maret 1976. Dalam seminar tersebut disampaikan makalah tentang pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia. Makalah tersebut merupakan pengarahan pertama mengenai perkembangan hukum lingkungan Indonesia. Nah, makalah tersebut merupakan buah pikiran dan saran dari Profesor Dr. Mokhtar Kussumadja. Beliau merupakan peletak batu pertama hukum lingkungan Indonesia. Jadi beliau ini merupakan orang yang pertama lah anggapannya dalam mengenalkan hukum lingkungan Indonesia melalui sebuah makalah berjudul tentang pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia. Jadi anggapannya beliau ini merupakan peletak batu pertama hukum lingkungan Indonesia. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sejarah hukum lingkungan Indonesia. Tadi kan ada seminar mengenai hukum lingkungan tadi, menghasilkan beberapa rumusan. Yang pertama itu untuk mengadakan dengan segera Undang-Undang tentang Perlindungan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksananya yang mencakup pengaturan menyelesaikan sengketa utama mengenai beban pembuktian. Jadi dibuat Undang-Undang tentang Perlindungan Lingkungan Hidup. Lalu yang kedua itu ada inventarisasi, peninjauan kembali, penyempurnaan, dan pembaharuan peraturan perundang-undangan tentang aspek lingkungan hidup secara sektoral dengan penekanan pada pengaturan pencemaran. Yang ketiga, usulan untuk membentuk pusat pengembangan hukum lingkungan yang bertugas untuk membina pengembangan dari hukum lingkungan dan memupuk kesadaran ekologis. Dan yang keempat, meningkatkan peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa dengan bantuan saksi ahli di bidang ekologi. Jadi memperhatikan anggapannya tentang permasalahan lingkungan yang sedang terjadi dengan bantuan saksi-saksi ahli di bidang ekologi. Yang terakhir yaitu adalah melakukan sinkronisasi pengaturan perlindungan terhadap kehidupan manusia dan alam serta pemukimannya. Jadi memperhatikan ya sinkron keadaan antara kehidupan manusia dan alam. Misalnya membangun sesuatu tuh harus memikirkan juga dampak alamnya itu apa. Jadi tidak asal buat-buat begitu aja kayak gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu sejarah hukum lingkungan Indonesia. Dalam rangka membentuk aparatur dalam bidang lingkungan hidup, maka berdasarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 1978 yang kemudian disempurnakan dengan keputusan Presiden nomor 35 tahun 1978, terbentuklah Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup atau PPLH. Nah, jadi tadi kan ada keputusan Presiden nomor 35 tahun 1978. Nah, dibentuknya Kementerian Negara Pengawasan Pembentukan dan Lingkungan Hidup atau PPLH, dan sebagai Menteri Negara PPLH telah diangkat Emil Salim. Jadi menteri yang bertugas dalam pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup itu yang pertama itu adalah Emil Salim.
Kemajuan lebih lanjut dari kinerja Kementerian Negara PPLH ini ditandai dengan diterbitkannya peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang pertama di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kalau sejarah hukum lingkungan Indonesia tadi kan, kalaunya hukum lingkungan modern tadi kan lebih menjelaskan tentang konferensi Stockholm, pokoknya konferensinya pokoknya itulah yang konferensi tadi. Nah, sedangkan sejarah hukum lingkungan Indonesia itu memang sejalan, akan tetapi di sini terbentuk kayak lebih banyak kayak membentuk undang-undang yang berkenaan tentang hukum lingkungan Indonesia itu sendiri. Nah, jadi pembahasan selanjutnya itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982 menjadi tonggak awal pembangunan hukum lingkungan di Indonesia, sehingga menjadi salah satu cabang hukum yang berdiri sendiri, yaitu hukum lingkungan itu. Tetapi 15 tahun kemudian, tepatnya tanggal 19 September 1997, Undang-Undang Lingkungan Hidup itu disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, UU PLH 1997. Ini jauh lebih lengkap dan terperinci. Jadi tadi undang-undang sebelumnya tadi diganti dengan undang-undang yang baru yang lebih lengkap lah istilahnya tentang kebijakan pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi pokok materinya tuh memuat asas, tujuan, sasaran, kewenangan pengelolaan, instrumen, hukum administrasi, perdata, dan pidana mengenai hukum lingkungan itu sendiri. Nah, pada tanggal 3 Oktober 2009, Undang-Undang PLH 1997 diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 atau UU PPLH 2009. Banyak perubahan dan lebih rinci dari UU PLH 1997. Ini kayak anggapannya itu lebih lengkapnya lagi gitu nah. Mengenai asas, tujuan, dan konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Selain itu, juga secara rinci kewenangan pengelolaan, instrumen, hukum perlindungan, dan pengelolaan baik yang sifatnya preventif maupun represif. Nah, itulah penjelasan mengenai sejarah hukum lingkungan modern dan juga sejarah hukum lingkungan Indonesia. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata, perbuatan, ataupun sesuatu yang tidak berkenan dengan hati kalian. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.